Halo, perkenalkan nama saya Rioli Ismi dari kelas 3B Farmasi Stikes Bakti Mandala Usadasawi. Di sini saya akan melakukan uji denaturasi protein praktikum biokimia. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui proses denaturasi protein pada susu dan telur. Apa sih denaturasi protein itu? Denaturasi protein itu merupakan proses terjadinya perubahan atau modifikasi terhadap konformasi pada struktur tersier maupun kuartener dari protein. Faktor-faktor penyebab denaturasi itu ada 4, yaitu suhu, pH, logam berat, dan pelarut organik. Yang pertama ada suhu. Semakin tinggi suhu yang didapatkan, maka semakin cepat proses denaturasi. Dan yang kedua, pH, untuk mengetahui protein pada suhu asam atau basa. Yang ketiga, logam berat, memungkinkan untuk terjadi di dalam protein. Jika logam berat masuk dalam protein, baik dikonsumsi atau tidak. Kemudian yang terakhir, pelarut organik, pelarut yang absolut, contohnya pelarut etanol. Pada praktikum denaturasi protein ini, saya menggunakan sampel susu dan telur. Reagen yang saya gunakan ada 4, yaitu ada jeruk nipis, jeruk purut, cuka, dan alkohol. Alat-alatnya ada tabung reaksi, pipet tetes, kemudian gelas. Percobaan yang pertama, saya menggunakan sampel susu. Ambil susu sebanyak 2 ml ke dalam gelas ukur. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung reaksi. Tambahkan cuka sebanyak 2 ml. Kemudian dikocok. Terdapat tindakan yang menandakan terjadinya denaturasi protein. Kemudian sampel susu dengan jeruk nipis. Ambil susu sebanyak 2 ml. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan jeruk nipis 2 ml. Kita masukkan ke dalam tabung reaksi. Kemudian kocok. Terdapat tindakan yang menandakan terjadinya denaturasi protein pada susu. Selanjutnya susu. Ambil susu sebanyak 2 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Kita tambahkan jeruk purut sebanyak 2 ml perbandingan 1:1. 2 ml atau 40 tetes. Kemudian dikocok. Kita amati.
Selanjutnya, susu dengan alkohol. Ambil sebanyak 2 ml. Dia masukkan ke dalam tabung reaksi. Lalu tambahkan alkohol sebanyak 2 ml. Kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi. Cocok. Lakukan perlakuan yang sama pada sambal jamur seperti percobaan pertama. Hasil pada semua sampel mengalami denaturasi protein ditandai dengan adanya gumpalan dan endapan. Mekanisme yang digunakan pada praktikum kali ini yaitu mekanisme denaturasi protein dengan asam dan basa. Asam dan basa dapat memutuskan jembatan garam pada struktur protein. Oleh karena itu, senyawa yang ada di dalam sampel susu sapi dan telur membentuk jembatan gugus hidrofobik dengan hidrofilik sehingga terjadi denaturasi protein. Kata protein berasal dari bahasa Yunani proteios yang berarti barisan pertama. Struktur protein merupakan sebuah struktur biomolekuler dari suatu molekul protein. Setiap protein, khususnya polipeptida, merupakan suatu polimer yang merupakan urutan yang terbentuk dari berbagai asam L-amino. Suatu rantai yang panjangnya kurang dari 40 residu disebut sebagai polipeptida. Protein merupakan komponen penting atau komponen utama manusia. Oleh karena sel itu untuk tubuh kita, maka protein yang terdapat dalam makanan berfungsi sebagai zat utama dalam pembentukan dan pertumbuhan tubuh kita. Untuk dapat melakukan fungsi biologis, protein meliput ke dalam satu atau lebih konformasi spesial yang spesifik, didorong oleh sejumlah interaksi non-kovalen seperti ikatan hidrogen, interaksi ionik, gaya van der Waals, dan sistem kemasan hidrofobik. Sebuah protein dapat mengalami perubahan struktural reversibel dalam menjalankan fungsi biologisnya. Dengan memperhatikan ikatan-ikatan yang terjadi pada protein, bisa disimpulkan bahwa struktur protein merupakan struktur yang kompleks. Berdasarkan praktikum yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab denaturasi protein yaitu keasaman, asam basa, dan pengocokan. Semua sampel terjadi denaturasi protein dengan ditandai adanya endapan. Turning this on, going thing.